Laga perdana Super League. Persebaya versus PSIM Yogyakarta. Eduardo Perez. Tak remehkan lawan. Persebaya Surabaya mulai matangkan persiapan menatap laga pekan pertama Super League 2025-2026 melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, secara tegas tidak mau meremehkan kekuatan calon lawannya meski PSIM Yogyakarta tim promosi Liga 2. Kami sedang menganalisa tim mereka, PSIM Yogyakarta. Kami tahu tentang tim ini, tim yang bagus, banyak pemain bagus, kata Eduardo Perez setelah latihan tim di lapangan ABC Kompleks Stadion GBT. Pelatih asal Spanyol itu mewaspadai ambisi PSIM Yogyakarta. Tidak mau timnya tergelincir sehingga langkah meraih prestasi terbaik musim ini berjalan mulus. Kami melanjutkan rencana kami agar mencapai kondisi terbaik di laga pertama 8 Agustus nanti, terang Eduardo Perez. Ia meyakini motivasi pemain, terutama pemain baru akan berlipat menghadapi PSIM Yogyakarta, apalagi bermain di depan pendukung fanatik bonek. Menghadapi PSIM Yogyakarta juga akan menjadi laga pertama Persebaya bermain dengan skuad komplet, uji coba pramusim hingga launching tim 19 Juli lalu. Saat menghadapi PSS Sleman, Persebaya belum tampil dengan kekuatan terbaik. Mihailo Perovic, striker asing yang baru didatangkan, belum sempat tampil. Begitu juga dengan Tony Firmansyah dan Mikael Tata yang kala itu juga absen karena bergabung dengan Timnas U23. Ia yakin timnya akan tampil baik saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Sampai saat ini, saya sangat optimistis karena para pemain setiap hari berlatih dan performanya terus meningkat, pungkas Eduardo Perez. Mihailo Perovic langsung menggebrak. Penyerang anyar Persebaya Surabaya itu mencetak gol dalam laga internal game di lapangan C Gelora Bung Tomo. Gol Mihailo Perovic terjadi usai ia melewati pengawalan ketat Sheva Kerdanu dan menuntaskan peluang dengan sepakan tajam. Ini jadi debut uji coba pertamanya bersama Green Force sebelum laga resmi Super League 2025-2026. Pertandingan internal ini menjadi simulasi terakhir tim jelang pekan perdana Super League melawan PSIM Yogyakarta pada 8 Agustus nanti. Seluruh pemain diturunkan untuk menyesuaikan strategi dan kondisi lapangan di GBT. Namun, sorotan paling tajam tertuju pada aksi Mihailo Perovic yang langsung unjuk kualitas. Golnya menjadi sinyal awal keran golnya siap dibuka lebar untuk musim ini. Bonek, supporter fanatik Persebaya Surabaya, langsung merespons aksi Mihailo Perovic dengan penuh semangat di media sosial. Pelatih Persebaya Surabaya tampaknya puas dengan performa anak asuhnya, terutama Mihailo Perovic. Gol yang ia cetak jadi penyemangat tersendiri menjelang kick-off resmi. Dengan dukungan penuh bonek dan atmosfer GBT yang luar biasa, Mihailo Perovic diprediksi bakal menjadi idola baru. Ia bisa jadi motor penggerak kebangkitan lini depan Green Force. Kini semua mata tertuju pada tanggal 8 Agustus 2025 saat Persebaya Surabaya menjamu PSIM di pekan perdana. Laga itu akan menjadi panggung pembuktian pertama Mihailo Perovic di Super League. Momentum awal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Jika Mihailo Perovic kembali mencetak gol, bukan tidak mungkin keran golnya akan terus mengalir deras. Apakah Persebaya Surabaya bot jodoh baru Alexandro di Super League? Bursa transfer jelang Super League 2025-2026 kembali memanas. Salah satu mesin gol paling tajam di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Alexandro Ferreira, resmi meninggalkan PSBS Biak. Penyerang asal Brasil itu menghabiskan 2 musim penuh bersama PSBS Biak dengan catatan impresif. Total 32 gol dari 53 pertandingan berhasil ia torehkan, menjadikannya top skor sekaligus pemain terbaik Liga musim lalu. Selama memperkuat PSBS, kontribusi Alexandro sangat signifikan dalam membawa klub bersaing di papan atas liga.
Bahkan nilai pasarnya kini disebut menyentuh angka 5,21 miliar berdasarkan performa dan produktivitasnya. Dua klub besar Super League, Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta, dikabarkan juga tertarik dengan sang pemain. Keduanya disebut belum memenuhi kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Persebaya Surabaya disebut-sebut butuh tambahan kekuatan di lini depan. Saat ini Green Force baru mengandalkan Mihailo Perovic sebagai penyerang utama. Alexandro bisa jadi opsi tepat untuk menambah daya dobrak Persebaya Surabaya. Ia juga bisa dimainkan di sayap kanan maupun kiri karena memiliki kecepatan dan kelincahan seperti Bruno Moreira. Gaya bermain multiposisi Alexandro akan sangat membantu Persebaya Surabaya mengatasi kemungkinan absennya pemain inti. Terlebih, pelatih Persebaya Surabaya sedang mencari formula baru untuk menghadapi persaingan ketat Super League musim depan. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, belum lama ini juga mengonfirmasi skuad mereka masih belum final. Ia menyebut komposisi pemain masih akan bertambah, tergantung dari kejelasan regulasi. Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100%, karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi, kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Hal ini tentu membuka kemungkinan Alexandro merapat ke Persebaya Surabaya. Apalagi statusnya saat ini bebas transfer alias gratis, membuat klub tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menebusnya. Kini, tinggal menunggu apakah Persebaya Surabaya atau Persija akan bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Alexandro. Dengan kompetisi yang semakin ketat dan slot asing terbatas, siapa yang bisa mendapatkan Alexandro akan punya keunggulan tersendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Persebaya Surabaya dan Alexandro akan berjodoh di Super League 2025-2026? Satu hal yang pasti, nama Alexandro masih jadi komoditas panas di bursa transfer. Tinggal klub mana yang paling serius untuk memboyongnya dalam waktu dekat. Manajemen Persebaya siapkan rencana multi-years, mulai kontrak pemain jangka panjang, hingga pengelolaan stadion GBT. Persepakbolaan Indonesia sudah mulai ada titik terang. Hal itu karena sejumlah pembenahan mulai masif dilakukan. Hasilnya memang belum sempurna, tetapi mulai lebih terorganisir daripada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya seperti yang telah dilakukan oleh I-League sebagai pengelola kompetisi liga di Indonesia. Dalam hal jadwal liga, sudah ditetapkan hingga beberapa tahun ke depan, sehingga klub-klub peserta lebih diuntungkan, termasuk Persebaya Surabaya. Secara garis besar, sepak bola Indonesia sudah mulai ada titik terang. Misalnya, pengelolaan liga sudah lebih baik, di mana PT LIB telah membuat jadwal liga hingga sekitar 3-4 tahun ke depan. Federasi, PSSI juga membenahi sepak bola Indonesia secara masif, sehingga kami di manajemen bisa lebih mudah membuat perencanaan ke depannya bagi Persebaya, kata Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi.